Episode 1, Shift yang Tidak Biasa. Malam itu, Sinta hampir saja menolak jadwal kerjanya. Shift malam di rumah sakit memang sudah biasa baginya. Tapi entah kenapa jadwal kali ini terasa berbeda. Namanya muncul tiba-tiba di daftar. Padahal dia yakin sudah menukar jadwal dengan perawat lain. Mungkin admin salah input, gumamnya. Jam menunjukkan pukul 20.247 saat Sinta sampai di rumah sakit. Lorong IGD tampak lebih sepi dari biasanya. Aneh, biasanya masih ada suara pasien, langkah kaki, atau setidaknya percakapan antar perawat. Tapi malam itu terlalu sunyi. Sinta berjalan menuju ruang perawat. Saat membuka pintu, dia berhenti. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Padahal di jadwal seharusnya ada 3 perawat lain yang shift bersamanya. Pada kemana? Ya, belum sempat dia berpikir lebih jauh. Tit, tit, tit. Suara monitor jantung terdengar dari ujung lorong. Sinta menoleh. Ruang 302. Lampunya redup, pintunya sedikit terbuka. Dengan langkah ragu, Sinta mendekat. Setiap langkahnya terasa lebih berat. Suara monitor itu semakin jelas. Tit, tit, tit. Normal, seperti ada pasien hidup di dalamnya. Padahal, Sinta ingat betul. Ruang 302 sudah lama ditutup. Dia mendorong pintu perlahan. Krik. Di dalam ada satu ranjang pasien dan seseorang terbaring di atasnya. Tertutup selimut putih. Monitor di sampingnya menyala. Detak jantungnya stabil. Sinta menelan ludah. Pasien baru, pikirnya. Dia melangkah mendekat. Tangannya perlahan menarik ujung selimut. Sedikit demi sedikit. Sampai wajah pasien itu terlihat. Sinta langsung mundur. Napasnya tercekat. Wajah itu dia kenal. Itu adalah pasien yang sudah dinyatakan meninggal 3 hari yang lalu. Sinta! Suara pelan terdengar. Sinta membeku. Perlahan mata pasien itu terbuka dan menatap langsung ke arahnya. Sinta tidak bisa bergerak. Matanya terpaku pada pasien di depannya. Pasien yang seharusnya sudah meninggal, namun kini menatapnya. Sinta! Suara itu terdengar lagi. Lemah, serak, seperti orang yang sudah lama tidak berbicara. Sinta mundur 1 langkah. Ini nggak mungkin. Tiba-tiba, tit. Suara monitor berubah panjang. Garis di layar mendatar. Pasien itu kembali diam. Matanya tertutup lagi, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Sinta langsung berbalik. Dia keluar dari ruang 302 dengan napas tidak beraturan. Lorong terasa semakin dingin dan masih kosong. Dengan tangan gemetar, Sinta berlari ke ruang perawat. Kali ini, pintunya terbuka. Lampu menyala, seolah tadi tidak pernah kosong. Di dalam ada meja dan komputer yang masih aktif. Layar menampilkan data pasien. Sinta mendekat. Kalau itu pasien lama, datanya pasti ada. Dia mulai mengetik nama pasien tadi. Data ditemukan, nama, umur, diagnosa, dan status meninggal. Tanggalnya 3 hari yang lalu. Sinta menelan ludah. Terus yang di ruang 302 itu siapa? Tiba-tiba matanya tertuju pada daftar lain di layar. Daftar pasien shift malam ini. Sinta mengscroll perlahan. Nama pertama, nama kedua. Semuanya normal. Sampai dia berhenti di 1 nama. Tangannya langsung kaku. Nama, Sinta Pramudita, status pasien ruang 302. Apa? Napasnya terasa berat. Dia menatap layar itu lama, seolah berharap itu hanya error. Namun, di bawah namanya ada keterangan kondisi tidak stabil. Waktu masuk 23.10 jam di dinding berdetak pelan. Sinta menoleh 23.09. 1 menit lagi, tiba-tiba kelike. Lampu ruangan mati. Komputer ikut padam. Gelap, sunyi. Lalu dari luar lorong terdengar suara roda ranjang didorong. Krit, krit. Semakin dekat.
dan sebuah suara berbisik tepat di belakang telinga Sinta. "Kamu harus kembali ke kamar." Sinta membeku. Bisikan itu terasa jelas di telinganya, padahal dia sendirian. "Kamu harus kembali ke kamar." Suara itu pelan tapi tegas, seolah bukan permintaan, melainkan perintah. Sinta langsung menoleh ke belakang. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Namun suara roda ranjang di lorong masih terdengar. Kret, kret, semakin dekat. Dengan napas tertahan, Sinta perlahan membuka pintu ruang perawat. Lorong di depannya gelap. Hanya lampu darurat yang berkedip. Di ujung lorong terlihat sebuah ranjang pasien. Didorong oleh seseorang, siluetnya tinggi, memakai pakaian seperti tenaga medis. Tapi jalannya aneh, terlalu kaku. Sinta menatap, mencoba melihat lebih jelas. Dan saat sosok itu melewati cahaya lampu yang berkedip, Sinta langsung menutup mulutnya. Wajahnya tidak lengkap, seperti bayangan yang belum selesai dibentuk. Kosong di beberapa bagian. Sinta mundur pelan. Namun, kret! Suara itu berhenti. Siluet itu diam. Lalu perlahan menoleh, menghadap langsung ke arah Sinta. Sinta refleks menutup pintu. Brak! Dia bersandar di baliknya, jantungnya berdegup kencang. "Ini bukan rumah sakit biasa," bisiknya. Beberapa detik berlalu, sunyi, tidak ada suara. Sinta memberanikan diri membuka pintu sedikit. Lorong kosong lagi, tidak ada ranjang, tidak ada sosok tadi. Hilang. Dengan langkah cepat Sinta keluar. Dia harus mencari jalan keluar, namun saat dia berjalan menyusuri lorong, ada sesuatu yang aneh. Lorong ini tidak berujung. Dia sudah berjalan cukup jauh, tapi bentuknya tetap sama. Pintu-pintu kamar, lampu berkedip, dan papan petunjuk yang selalu menunjukkan arah yang sama. Sinta berhenti. Ini nggak mungkin. Dia menoleh ke belakang dan napasnya langsung tertahan. Ruang perawat masih ada di belakangnya, padahal dia merasa sudah berjalan jauh. Seolah dia tidak pernah benar-benar berpindah. Tiba-tiba, sebuah pintu kamar di sampingnya terbuka sedikit. Krik, ruang 302. Dari dalam terdengar suara pelan. "Sinta!" Sinta menatap pintu itu, tangannya gemetar. "Kalau aku masuk, aku nggak akan bisa keluar." Namun sebelum dia sempat menjauh, sebuah tangan pucat muncul dari dalam kamar, menyambar pergelangan tangannya. "Kamu sudah terdaftar." Sinta ditarik masuk. Pintu tertutup dengan keras. Brak! Brak! Pintu ruang 302 tertutup keras. Sinta jatuh ke lantai. Napasnya kacau. Tangannya masih terasa dingin. Bekas tarikan tadi. Ruangan itu gelap. Hanya cahaya dari monitor yang berkedip pelan. Tit, tit, tit. Sinta perlahan bangkit. Ini mimpi. Ini pasti mimpi. Namun saat dia menoleh ke ranjang, tubuhnya langsung kaku. Di atas ranjang ada seseorang yang terbaring, ditutupi selimut putih. Perlahan, selimut itu bergerak, seperti ada yang bernapas di bawahnya. Sinta mundur. Jangan lagi. Tiba-tiba, "Sinta!" Suara itu lagi. Dari arah ranjang. Dengan gemetar, Sinta mendekat sedikit. Tangannya terulur, lalu berhenti di udara. Siapa kamu?" Perlahan, selimut itu turun sendiri. Dan yang terlihat adalah wajah Sinta. Matanya terpejam, wajahnya pucat, dipenuhi bekas luka halus. Sinta terhuyung mundur. "Ini nggak mungkin. Itu bukan aku. Itu kamu." Suara lain terdengar dari sudut ruangan. Sinta menoleh. Di pojok gelap berdiri sosok perawat. Seragamnya lusuh, wajahnya pucat, matanya kosong. Kamu siapa?" Sosok itu tidak langsung menjawab. Dia hanya menatap Sinta lama. Lalu berkata pelan, "Aku juga pernah shift malam." Sinta terdiam.
Semua yang masuk ke sini tidak pernah benar-benar keluar. Ini bukan rumah sakit. Sosok itu melangkah mendekat, pelan. Ini tempat untuk mereka yang tidak sempat pulang. Sinta menggeleng. Enggak, aku tadi masih normal. Aku datang kerja. Sosok itu mengangkat tangannya, menunjuk ke arah ranjang. Kalau kamu masih hidup, itu siapa? Sinta menoleh lagi ke arah tubuh di ranjang. Monitor di sampingnya berubah, detaknya melemah. Tut, tut, tut. Di layar kecil muncul tulisan nama Sinta Pramudita. Status kritis ingatan. Sinta tiba-tiba berkelebat. Cepat, hujan deras, jalan gelap, motor melaju. Lampu dari arah berlawanan. Terlalu terang. Brak, Sinta terjatuh. Tubuhnya menghantam aspal, suara orang-orang, teriakan, lalu gelap. Sinta terjatuh berlutut, air matanya keluar tanpa sadar. Jadi aku. Sosok perawat itu mengangguk pelan. Kamu ada di antara hidup dan mati. Sinta menatap tubuhnya sendiri di ranjang, tangannya gemetar. Kalau aku mati, aku bakal di sini. Sosok itu tersenyum tipis, namun senyum itu terasa dingin. Tidak semua seberuntung itu. Tiba-tiba, pintu ruang 302 bergetar. Duk, duk, duk. Seperti ada yang mencoba masuk atau keluar. Sosok perawat itu langsung menoleh. Wajahnya berubah tegang. Mereka sudah tahu kamu di sini. Sinta mundur. Siapa? Lampu ruangan berkedip cepat, monitor berbunyi kacau, dan dari balik pintu terdengar banyak suara berbisik, memanggil, Sinta, jangan pergi, temani kami. Sosok perawat itu berbisik cepat, kalau kamu mau kembali, kamu harus bangun sebelum mereka masuk. Dug, dug, dug. Pintu ruang 302 terus bergetar, semakin keras, seolah tidak akan bertahan lama. Sinta mundur perlahan, napasnya makin cepat. Gimana caranya aku balik? Sosok perawat itu menunjuk ke arah ranjang. Masuk kembali. Sinta menoleh, tubuhnya sendiri masih terbaring di sana. Monitor menunjukkan detak yang semakin melemah. Tit, tit. Kalau aku gagal... Sosok itu diam beberapa detik, lalu menjawab pelan, kamu akan jadi seperti mereka. Brak, sebuah retakan muncul di pintu. Dari celahnya, terlihat jari-jari pucat menyusup masuk. Suara bisikan semakin jelas, lebih banyak, lebih dekat. Sinta, jangan pulang, di sini tidak sakit. Sinta menutup telinganya. Tidak, dia menatap tubuhnya di ranjang, air matanya jatuh. Aku masih mau hidup. Dengan sisa keberanian, Sinta berlari ke arah ranjang. Brak, pintu akhirnya jebol. Banyak tangan muncul dari kegelapan, panjang, pucat, berusaha meraih Sinta. Sosok perawat itu berteriak, sekarang! Sinta langsung memejamkan mata dan menjatuhkan dirinya ke tubuhnya sendiri. Hening, gelap, sunyi, tidak ada suara. Lalu, bip, bip, bip. Sinta membuka mata, cahaya terang menyilaukan. Dia terengah, napasnya kembali. Pasien sadar, cepat panggil dokter. Suara orang-orang terdengar jelas. Nyata, Sinta menoleh pelan. Dia berada di ruang ICU. Beberapa perawat dan dokter mengelilinginya. Dia kembali. Air mata mengalir di pipinya. Namun, saat dia mencoba mengangkat tangannya, sesuatu membuatnya berhenti. Di ujung ranjang, ada seseorang berdiri, sosok perawat itu. Kini terlihat jelas, wajahnya tetap pucat. Namun matanya menatap Sinta dengan tenang. Perlahan, dia tersenyum. Kamu beruntung. Lampu ruangan berkedip sebentar, dan saat Sinta berkedip, sosok itu hilang. Beberapa hari kemudian, Sinta sudah dipindahkan ke ruang rawat biasa. Kondisinya membaik. Semua terasa normal, seolah kejadian itu hanya mimpi.
Sampai suatu malam, Sinta terbangun. Suasana kamar sepi, terlalu sepi, dan dari luar lorong terdengar suara yang familiar. Krit, krit, suara roda ranjang. Sinta langsung menegang. Perlahan, pintu kamarnya terbuka sedikit, dan dari celahnya terdengar bisikan pelan, "Shift malammu belum selesai."